Bab 1324. Adikku tidak akan menikah. Nomor 5. Apakah kamu marah? Dia menoleh untuk melihat yang nomor 5, bibirnya bergetar. Nomor 5 masih belum bisa berbicara. Kakakku pasti tidak bermaksud seperti itu. Dia tidak meremehkanmu, dia. Air mata Yun jatuh lagi. Tidak peduli apa itu, aku milikmu. Nomor 5 mengertakkan giginya. Aku tidak marah karena dia merendahkan aku. Aku marah, sebab dia tidak memperlakukanmu sebagai saudara perempuannya. Dia tidak memperlakukanmu sebagai keluarga. Perkataan brengsek apa yang dia katakan. Berpikir itu akan berjalan lancar untuk melamar pernikahan, tetapi nomor 5 tidak pernah mengira bahwa rumah Yun akan memiliki kakak seperti itu. Kenapa dia kesal saat kamu bisa kembali hidup-hidup? Dia bertanya padaku berapa banyak uang yang bisa kubayar. Apakah aku ingin membelimu sebagai barang? Si nomor 5 gemetar karena marah dan menamparkan setir lalu berhenti. Aku harus menghancurkan mulutnya. Yun menangis semakin keras. Dia tidak menyangka ini akan terjadi ketika dia pulang. Dia bahkan tidak menyangka bahwa ketika dia kembali, dia tidak melihat kebahagiaan di wajah kakaknya. Sebaliknya, dia sedikit terkejut, dan sepertinya dia tidak ingin dia kembali. Mengetahui bahwa nomor 5 ada di sini untuk melamar pernikahan, kalimat pertama adalah menanyakan nomor 5 apa pekerjaannya. Dan dia penuh ejekan dan penghinaan saat dia mengetahui bahwa nomor 5 hanya seorang penjaga keamanan. Dia mengolok bahwa nomor 5 tidak perlu sok kaya, dan menyewa mobil mewah agar terlihat kaya. Pada kalimat kedua, dia bertanya kepada nomor 5 berapa uang yang bisa dia berikan. Jika kurang dari 1 juta pasti tidak akan menikah. Ini membuat hati nomor 5 mati. Sama seperti menjual sesuatu, jual barang. Bahkan orang tuanya tidak berani mengatakan sepatah kata pun untuk membela dirinya sendiri. Itu juga yang membuat Yun patah hati. Dia bahkan lebih khawatir nomor 5 akan marah. Nomor 5 berhenti bicara, wajahnya cemberut dan marah. Yun hanya bisa menangis melihatnya dan tidak punya pilihan lain. Pada saat ini, di rumah Yun, kakak laki-lakinya Dadang, dengan kaki miring sedang makan biji melon sambil berbicara di telepon. Yah, adikku sudah kembali. Bagaimana saya tahu bahwa dia akan kembali? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia akan bekerja di luar negeri, dan sulit untuk kembali? Saya rasa saya tidak dapat menghasilkan uang untuk pekerjaan yang kamu perkenalkan. Dadang berkata ke telepon, dan merasa tidak puas. Dia tidak bekerja, di mana saya bisa punya uang untuk saya biaya sehari-hari di rumah. Dia memuntahkan biji melon dan menatap ibunya yang tidak berdiri jauh sekali. Bu, sapu biji ini. Ada banyak, mereka semua menempel di sepatuku. Ayo. Ibunya tidak mengatakan apa-apa, dan buru-buru masuk dengan sapu, dengan hati-hati menyapu kulit biji melon di bawah kaki Dadang. Pasangan itu tidak punya kuasa. Mereka tidak punya uang di rumah. Mereka bahkan tidak punya uang untuk membeli rumah untuk Dadang menikahi istri. Setelah ditolak oleh Dadang untuk waktu yang lama, satu-satunya cara mereka bisa berpikir adalah membiarkan Yun bekerja dan menghasilkan uang serta mensubsidi keluarga. Atau, biarkan Yun menikah dan kembali dengan membawa lebih banyak hadiah untuk membeli rumah bagi Dadang untuk menikahi seorang istri.
Tidak sopan, adikku membawa kembali seorang satpam dan berkata bahwa dia akan menikah. Anak sial itu menyewa mobil Mercedes-Benz untuk kembali. Kelakuan macam apa itu? Dadang mengutuk. Habiskan semua gaji 1 bulan hanya untuk menyewa mobil. Dalam hal ini, dia penuh dengan penghinaan dan ejekan. Apa dia pikir dia tidak tahu berapa harga Mercedes-Benz? Mampukah seorang penjaga keamanan membelinya? Bermimpi. Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Jika tidak ada 1 juta, adikku tidak akan menikah. Dadang mendengus, bersandar di sofa, sangat malas. Aku adalah kakak tertua dari kakak iparku sendiri. Makanya aku pasti ada tuntutan, kan? 1 juta. Itu bahkan lebih sedikit. Itu bahkan tidak perlu buku rekening. Bab 1325. Dadang mengulurkan tangannya dan menepuk dadanya. Dia membawa buku kartu keluarga bersamanya, karena dia khawatir Yun akan kembali dan mencurinya. Apa leluconnya? Apa yang bisa dia harapkan jika dia tidak menghasilkan lebih banyak uang saat dia memiliki saudara perempuan? Andalkan orang tua Anda sendiri. Dadang melirik wanita yang sedang menyapu lantai, alisnya mengerutkan kening. Apa yang bisa dia harapkan? Jika bukan karena ketidakgunaan mereka, akankah mereka akan menjadi begitu miskin? Tidak ada uang, rumah, mobil, dan bahkan pekerjaan yang layak tidak dapat ditemukan. Jika keluarga memiliki sesuatu untuk dilakukan, akan mudah untuk mendapatkan unit yang bagus untuk dirinya sendiri. Bu, kamu tidak bisa menyetujui pernikahan Yun. Dadang berteriak. Apa yang dapat dilakukan jika menikah dengan seorang penjaga keamanan? Jika ingin menikah, dia akan menikah dengan bos. Kalian berdua sudah tua dan dia harus punya uang untuk menafkahi kalian. Wanita itu menatap Dadang, membuka mulutnya, ragu-ragu sejenak dan berkata, dia ingin menikah, itu hak dia sendiri. Bagaimana menurutmu? Dadang memotong langsung. Apa yang dia ketahui? Saya melakukannya untuknya. Oke. Dia akan tahu setelah dia menunggu. Itu saja, saya memiliki keputusan akhir tentang masalah ini. Dadang berkata dengan sangat malas. Ngomong-ngomong, tidak ada gunanya menikahkan adikmu sendiri, tanpa hadiah sejuta. Jangankan bicara tentang satpam, meskipun Anda adalah pekerja kantoran, Anda harus membayar uangnya terlebih dahulu. Tidak ada uang. Jangan sok keren. Dadang bangkit, berjalan ke arah wanita tua itu, dan tertawa 2 kali. Bu, apakah kamu punya uang? Beri saya sedikit dan saya akan mencari teman untuk makan. Di mana saya memilikinya? Kamu mengambilnya terakhir kali. Dia kemudian tidak menyelesaikannya, ketika Dadang langsung merogoh sakunya dan mengeluarkan beberapa ratus keping, sambil tertawa. Saya telah melihat gadis itu memasukkan uang ke saku ibu. Lalu dia langsung keluar. Aku tidak akan kembali untuk makan malam di malam hari. Sosok dan suara itu lalu menghilang. Dengan sapu di tangannya, wanita itu memandang punggung Dadang, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Rose City, keluarga Syam. Ketika Grace dan yang lainnya kembali, Mei Irawan secara alami ingin menjaga mereka. Anak perempuan dan menantu laki-lakinya semuanya bekerja keras di luar, keras dan lelah. Yang bisa dia lakukan adalah menunggu mereka kembali, memberi mereka banyak makanan enak, biarkan mereka makan dengan bahagia.
Ini resep hidangan meja lain yang baru. Harvey Shum menemukan bahwa keterampilan memasak Mei Irawan semakin baik dan lebih baik, tidak hanya rasanya enak tetapi juga memiliki lebih banyak gaya. Jika dia pergi ke hotel sebagai koki, dia takut gajinya akan lebih tinggi dari gaji presiden hotelnya sendiri. Untuk hidangan sebanyak itu, beruntung aku membawa kalian. Aku tidak bisa menyelesaikan makanannya sendirian. Grace Z tersenyum. Kita semua tahu sekarang bahwa ketika kakak tertua kembali, pasti ada sesuatu yang enak, bahkan jika kamu pelit, kami harus mengikutimu. Brother Zen tersenyum. Legenda ibu kota provinsi duduk bersila di atas sofa dan memberi isyarat kepada saudara Zen. Saudara Zen, kemari dan ceritakan apa yang terjadi padamu terakhir kali. Legenda ini akan mengajarimu. Melihat Alia Irawan memarahi saudara Zen sambil mengeluarkan kertas dan pena, seolah menjelaskan taktik kepadanya, Grace Z tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Saat ini, saudara Zen itu agak layak dengan namanya. Hei, nomor 5. Kamu kembali begitu cepat. Juan Ander duduk bermain catur dengan Harvey Shum dan dia terhubung ketika telepon berdering. Mobilnya oke, ambil saja. Juan Ander mendengar nada suara anak nomor 5 itu agak tidak semangat. Jelas ada amarah yang kuat di dalamnya. Dia melirik Grace Z. Grace Z mengerti dan mengangguk. Datanglah ke Villa Shum untuk makan malam ini, kata Big Brother. Juan Ander menambahkan setengah kalimat. Menurunkan telepon, Juan Ander sedikit mengernyit. Apakah ada masalah?